Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin ala kulli ni'matil iman wal islam. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala berqauli alhamdulillahi rabbil alamin atas segala nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat semuanya yang sudah diberikan kepada kita. Kita berharap nikmat ini akan senantiasa kekal abadi ila yaumil qiyamah. Amin. Sallallahu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah rangkaian ibadah sudah kita kerjakan. Kita hamba rumah, kita hanya bisa berharap sholat yang apa adanya, zikir yang apa adanya, bahkan ada sebagian yang tidak ikut zikir. Karena di sekitar kita ini ada para ulama, ada ustaz, para kiai. Kita berharap kita semuanya akan digolongkan sebagai beliau, maka kita sedang berkumpul sama beliau. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa malam ini kita sudah malam kelima. 2 bulan lalu kita menunggu datangnya Ramadan. Ketika bulan Rajab kita sudah berdoa. 1 bulan datanglah bulan Sa'ban. Bulan Sa'ban pun telah berlalu, datanglah bulan Ramadan. Sudah 5 hari. Disampaikan oleh Ustaz Nur di awal kemarin, disampaikan siapa saja yang mempersiapkan diri karena gembiranya datangnya Ramadan, ghufirallahu ma taqaddama, akan diampuni dosa-dosa terdahulu. Gembira bagaimana? Disiapkan semuanya untuk menyambut Ramadan ini nanti. Sholatnya disiapkan, tata caranya. Ini saya tengok sholatnya ini, kenapa kita tengok sholat kita masih, padahal tujuan sholat adalah tanha 'anil fahsya'i wal munkar, tetapi dalam kenyataannya masih banyak sandarannya itu. Di antaranya sholatmu tidak pas. Rukun sholat yang sekian banyak itu tidak kamu pelajari dan tidak kamu siapkan untuk kali ini. Nanti sholat tarawih itu cuma bilangan saja, judulnya saja. Saya lihat, lah, ini kapan baca niatnya? Niat itu adalah ketika takbir. Dari niat itu takbirnya itu pelan-pelan saja. Allahu Akbar ini sekaligus di dalam hati saya niat sholat tarawih untuk nilai ta'ala. Ya, ingat, jangan apa? Gak jelas ini apa? Niatnya kapan? Kamu baca niatnya kapan? Niatnya tadi di kabul. Niat sholat intan takbiratul ihram. Satu lagi, baca Fatihah itu wajib. Baca Fatihah itu wajib. Maka diingat-ingat, ini imamnya gasnya sedang atau gaspol. Kalau gaspol kan bacanya Fatihah, ya jangan gaspol. Atau jangan sampai karena tahu imamnya cepat, kamu baca bismillah. Atau baca dulu iftitah. Akhirnya Fatihahnya kelewat. Ini belum terhitung satu. Kalau tidak sampai bagaimana? Imamnya kamu salah sendiri, sholatnya cepat. Gitu ya, ingat-ingat di Fatihah itu wajib, walaupun itu makmum. Tapi kalau makmumnya sudah ikut rukuk, belum selesai Fatihahnya, belum selesai, imam yang gitu ya. Ini bagian daripada persiapan kita yang disampaikan dari Ustaz tadi. Siapkan niat untuk menuju perubahan,
Berubah itu dari baik menuju berubah dari menuju ke baik. Itu ya. Dulu sebelumnya wal kedua kodok kadal kasur batal buntal. Setelah Ramadan datang jaga. Maka kemarin disampaikan, Ustaz menyampaikan, ini dalil yang masyhur dan hampir semuanya pakai. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba yang perlu digarisbawahi. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Yang tidak iman tidak hei, tidak diajak. Misalnya, santri putri, lupa kita aja. Santri putra, santri putri, itu santri putri ini belok hei, apa masalah? Nanti yang diajak puasa siapa? Yang beriman. Kemarin diceritakan di sebuah hikayah. Untung kan tadi kan? Ya Allah, apa ibadah yang engkau paling senangi? Apa sholat? Ini imam sekaligus tukang sholat. Apa sholatku yang kau paling senangi? Tidak tahunya sholat itu bukan yang paling suka. Karena apa? Sholat itu adalah untukmu. Kenapa? As-sholatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu sholat itu. Nanti kalau sholatnya bagus, insya Allah semua pekerjaan bagus, semua ibadah bagus. Bagaimana kalau ada orang puasa kemudian ada sholat? Apa puasanya sah? Tapi tidak dapat pahala. Pahalanya tidak dapat. Karena apa? Sholatnya tidak jelas. Kalau sampai sekarang ini Allahu Akbar, Allahu Akbar, ada apa nih? Atau gini, ada Randy sholat subuh tidur, wes karena dia tidurnya di bawah kasur, tidur dan taunya gelap begitu. Tapi so asar itu asar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, alhamdulillah langsung minum. Padahal tanya, Ren, kan belum maghrib, itu azan, itu ada asar, nyambung mirip. Nah itu gara-gara gitu ya. Jadi sholat baik akan membuat dirinya menjadi baik. Apa puasa yang paling disukai ya Allah? Bukan. Puasa itu adalah menjadikanmu menjadi hamba Allah, hamba yang takwa, kembali kepada diri sendiri. Jadi kalau sudah paksa takwa itu ada apa takwa? At-taqwa wa al-imtithalul awamir wa ijtinabun nawahi, mengerjakan perintah, menjauhi larangan. Ini kebalik. Puasa itu balik. Tidur. Melek. Ke masjidnya di sini, masjid itu belum jadi. Lah si Viko, Vicky, Andre, apa ke situ? Kena ada, ada. Masjidnya tuh di sini, nggak bawa masjid ke situ. Itu ya. Jadi perubahan nanti ada. Ikutin perintah. Ikutin perintah itu hikmah, bagian hikmah daripada puasa. Kemarin disampaikan oleh Ustaz Agus bahwasanya yang paling utama dalam ibadah itu adalah belum satu lagi. Terus apa yang paling disukai Allah? Yang saya paling sukai adalah sedekah. Maka usahakan ketika puasa ini memberikan sedekah. Sedekah itu bukan kembali kepada diri sendiri, kembali kepada orang lain. Maka sedekah itu pada dasarnya bisa membuat, memprotek diri kita dari azab, memprotek diri kita dari azab
Allah. Jadi sedekah itu langsung ibadah yang paling disukai oleh Allah. Kalau bisa sedekah yang paling. Baik, kemarin sudah aku sampaikan bahwasanya tingkatan tertinggi dalam ibadah itu adalah apa? Mukhlis. Itu suatu ketika jin ini disampaikan, jin yang kemarin disampaikan oleh Ustaz Ustaz Rahman. Allah itu ciptakan malaikat, jin, hewan juga. Kalau kemarin disampaikan, setan itu aja sukanya, nafsu saja. Padahal itu setan. Jin itu adalah bagian daripada malaikat. Maka perintahnya, wa qala rabbuka lil malaikati isjudu. Yang diperintah itu para malaikat. Karena jin itu bagian daripada malaikat. Jin itu sesuatu yang tidak kelihatan. Kalau bayi yang belum kelihatan namanya janin. Kalau otaknya tidak kelihatan, majnun. Yang otaknya tidak kelihatan itu majnun. Wa itu kalau bukan ini malaikat isjudu di adab fasajadu ilahi iblis yang tidak mau ibadah. Maka Allah sampaikan tempatmu di neraka. Amin. Tunggu, saya sampai akhir kiamat akan saya ganggu pala anak-anak cucu Adam. Maka Allah sampaikan, kamu silahkan ganggu, tapi kamu tidak akan bisa mengganggu hambaku yang ikhlas. Kalau tidak ikhlas ini bawaannya terpaksa, oleh rasa-rasa tadi itu yang disampaikan. Tidur, rasa-rasa tadi itu yang disampaikan. Karena ada keterpaksa. Tapi kalau ikhlas, insya Allah semuanya akan berlalu dengan baik. Ini saja sebenarnya panjang lebar, tapi sudah 7 menit. Disambung di lain waktu. Kita berharap sedikit ini bermanfaat, sedikit ini bermanfaat pada kita di dunia dan akhirat. Amin. Subhanallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma fiqna wa barik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.